yang ditanyakan pada inquiry letter sebelumnya. Berikutnya ada job application letter, surat lamaran kerja. Seperti apa layaknya sales letter, job application ini is written to sell one service, untuk menjual jasa seseorang. Kita menjual jasa ke perusahaan yang kita lamar gitu. A job application should be drafted carefully as it is related to one's career. Jadi surat lamaran kerja ini harus disusun secara hati-hati karena itu menyangkut karir tentu saja. It carries sequence of information regarding the qualification and experience. Di job application letter ini memuat rangkaian informasi terkait kualifikasi dan pengalaman si pelamar seperti itu. Next. Nah, berikutnya adalah parts of business letter, bagian-bagian dari sebuah business letter secara umum. Yang pertama adalah letterhead, kepala surat, jelas. Di sini ada kop surat, alamat lembaga pengirim dan lain sebagainya. Kemudian date, tanggal, ini sudah pasti jelas ya. Reference number ini kayak nomor surat yang biasanya terletak pada surat-surat resmi. Kemudian inside address bisa berisi addressnya recipient ataupun pengirim seperti itu. Kemudian subjeknya apa yang ingin dibahas dalam surat itu, entah itu surat ingin pelamar kerjaan ataupun mengajak sponsoran dan lain sebagainya. Kemudian salutation, salam pembuka, tentu saja dalam sebuah surat formal juga harus ada salam pembuka seperti Bapak atau Ibu yang terhormat, selamat pagi dan lain sebagainya. Kemudian body of letter, isi surat secara keseluruhan, memuat isi dari surat yang ingin ditujukan. Kemudian di bawahnya ada complementary end, misalnya seperti kata demikian yang ingin kami sampaikan untuk menjadi harap maklum, seperti itu, complementary end. Kemudian ada signature line yang berisi tentang tanda tangan dari pihak pengirim surat. Misalnya dari perusahaan A, kemudian tanda tangan atas nama CEO dari perusahaan tersebut menandatangani di bagian bawah kolom surat seperti itu. Next. Advantage and disadvantage. Jadi sisi positif dan negatif dari business letter ya. Yang pertama advantage-nya over room for details. Jadi banyak detail-detail informasi yang bisa termuat dalam sebuah business letter, yang mana tentu isinya juga lumayan rumit untuk sebuah surat seperti itu. Isinya bahasannya berat-berat di situ. Kemudian over a standard professional looking format, tentu saja sebuah business letter juga harus formal dan disusun secara profesional. Kemudian yang ketiga, advantage yang ketiga yaitu can further showcase your communication skill. Jadi communication skill kita dalam surat menyurat, menulis surat formal dan berkirim via mail itu pun bisa terasah kemampuannya. Kemudian disadvantage ataupun sisi negatifnya, yang pertama usually delivered immediately through postal mail. Tidak dikirim via kurir gitu loh. Biasanya kalau bisnis letter ini dikirim secara langsung oleh perwakilan ataupun pihak pengirimnya langsung. Misalnya kita mengelamar kerja, tentu kita tidak melamar nitip lewat pos ataupun JNE, tidak mungkin. Jadi kita harus mengasihnya langsung, direct gitu loh. Yang kedua, disadvantage-nya anti communication medium. Anti ini mungkin seperti apa ya? Tidak terlalu modern untuk sebuah media komunikasi. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut untuk membahas ini. Yang ketiga, not easily forwarded, tidak mudah diteruskan. Maksudnya apa ya? Langsung dari satu pihak ke pihak lain yang tidak melalui perantara. Tidak mudah, gak fleksibel buat diterusin gitu. Oke, next. Oke, thank you. Oke, thank you. Aku Kemudian kembalikan ke dia. selanjutnya
kita akan presentasi terkait bisnis plan kita. Sebentar ya. Coba oprek sih, oh ini. Bisnis plan di sini. Nah, ini dia. Ya, kelihatan kan ya teman-teman? Oke, jadi ini adalah bisnis plan kita. Nah, bisnis plan yang kita pakai adalah Belum kelihatan, eh Kak. oh, kurang kelihatan. Ini gimana caranya full screen ya? Itu Kak, pojok kanan yang ada tanda panah itu bisa di full screenin. Ini ya, bukan. Ini. Di Canva-nya kan, Oh, ini bukan Canva, teman-teman. soalnya share screenmu di thank you di Canva. Oh gitu. Bentar, ulang. Sebentar, sabar. Soalnya ini gambar. Oh, ya, sebentar ya, sabar. Sabar. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi ini adalah bisnis plan kita. Jadi untuk bisnis plan kali ini kita menggunakan Wijaya Catering. Itu punya kakak saya. Pasti teman-teman sudah sedikit tidak asing dengan Wijaya Catering ini sendiri. Gitu. Sebentar. Nah, kemudian yang pertama itu terkait dengan key partner atau pihak-pihak luar yang membantu menjalankan atau membantu berjalannya bisnis ini. Yang pertama ada local food supplier, kayak dia adalah supplier sayuran, daging, bumbu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada cookware and packaging provider, yaitu penyedia alat makanan dan kemasan kayak grosiran plastik, toko plastik, terus grosiran dus atau apa ya kotak-kotak makanan gitu. Kemudian ada local transportation for delivery kayak penyedia jasa pengiriman kayak kan ada GoSend, terus habis itu Grab apa? Grab yang ngirim barang itu. Kemudian ada event organizer for catering event. Jadi kita juga pihak luar yang mendukung itu ada event organizer karena kalau misal kita bekerja sama dengan event organizer itu pendapatan atau apa ya eh, customer kita itu akan semakin banyak dalam lingkup besar gitu. Kemudian ada kampus organization kayak SEMA, DEMA, HMPS, itu kita juga eh, ada kerjasama dengan beberapa kampus organization gitu. Kemudian yang terakhir ada food influencer itu. Kemudian selanjutnya ada key activitiesnya atau aktivitas utama atau hal-hal penting yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama ada develop menu according to customer request. Jadi sebenarnya dari Wijaya Catering ini punya menu tersendiri kayak ada paket 12.000, paket 10.000, 15.000 kayak gitu. Tetapi karena kita bekerja sama dengan berbagai pihak, misal nanti di event organizer kita bisa menggunakan harga yang tinggi. Tapi biasanya kalau di kampus organization itu kita apa ya tidak mematok harga. Misal nih di kampus dia punya budget 6.000 untuk konsumsi panitia itu bisa digunakan gitu kayak gitu. Terus habis itu yang kedua ada cooking and preparing food for daily or even catering, memasak dan menyiapkan makanan untuk catering sehari-hari atau catering acara. Jadi di Wijaya Catering ini selain selain penjelasan selain event dia juga menyediakan catering harian gitu. Kemudian yang selanjutnya ada promotion sosial media, promosi dari sosial media, terus provide menu and catering package service gitu, consultation service. Kemudian ada order delivery, dia mengantar gitu. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Kenapa sih harus milih Wijaya Catering gitu? Yang pertama makanannya sehat, enak, dan berkualitas dengan harga terjangkau. Kemudian yang kedua adalah menu dan porsi yang bisa diubah sesuai keinginan pelanggan yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Kalian bebas berequest gitu. Kemudian yang ketiga, layanan yang ramah, friendly and professional service, terus on time delivery, kemudian easy to order. Nah,
easy to order itu menurut saya sangat easy karena Wijaya Catering bisa kalian temukan di Instagram. Setelah itu di sana kalian bisa menemukan nomor WhatsApp-nya. Kemudian selanjutnya adalah customer relationship, hubungan kita dengan pelanggan. Yang pertama adalah personalized interaction through chat and social media. Jadi chat langsung di media sosial dengan interaksi personal. Kemudian ada free consultation service for big event, menu selection, post order follow up for customer feedback dan satisfaction. Kemudian yang terakhir adalah discount and promotion for repeat customer. Jadi kalian bisa mendapatkan konsultasi gratis, terus menghubungi setelah kalian order itu kalian akan dihubungi untuk testimoni dan lain sebagainya. Kemudian ada pengiriman tepat waktu gitu. Kemudian selanjutnya adalah key researches atau segmen pelanggan. Siapa aja sih pelanggan kita atau siapa aja target dari konsumen kita itu? Yang pertama adalah customer segment, kelompok yang menjadi target bisnis yaitu experience kitchen team gitu. Jadi kita ada customer segment dulu ya guys. Customer segment. Mana customer segmen ya, Bu? Customer segmen itu ada keluarga dan individu yang butuh catering harian. Terus ada perusahaan, kemudian ada organisasi kampus, ada event organizer. Kemudian selanjutnya adalah key researchers atau sumber daya utama untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah experience kitchen team, tim dapur yang berpengalaman, kemudian ada fresh and high quality ingredient, bahan-bahannya fresh dan bersegar gitu. Kemudian ada digital platform for ordering, ada platform digitalnya, reliable delivery team, promosi ada tim pengiriman yang handal. Kemudian yang terakhir adalah knowledge of local cuisine and market preference gitu. Kemudian selanjutnya adalah channelnya, dimana salurannya kita mempromosikan atau kalian bisa menemukan Wijaya Catering di mana ada yang pertama di sosial media, ada dari mulut ke mulut, kemudian ada cooperation with various organization atau melalui sponsorship, promotion at local event or certain event, kemudian yang terakhir ada collaboration with culinary influencer for promotion gitu. Kemudian yang selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Apa aja sih yang kita keluarkan gitu untuk modal gitu. Yang pertama ada food and ingredient purchase cost, kemudian yang kedua ada kitchen staff salary, social and digital media promotion, kemudian ada operational cost, electricity, water and internet, kemudian food packaging and distribution cost kayak plastiknya, boxnya gitu. Terus yang terakhir adalah menu research and development cost atau untuk desainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream, sumber pendapatannya dari mana? Yang pertama adalah dari daily atau weekly catering gitu. Jadi kayak dari catering harian itu sendiri. Kemudian ada yang kedua dari event catering service gitu. Dari webinar, seminar, birthday gitu. Terus habis itu potential cooperation with company for regular catering kayak kerja sama HMPS, DEMA dan kampus-kampus lainnya. Begitu teman-teman untuk bisnis cateringnya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya silakan teman-teman, karena waktu Zoom-nya tinggal sebentar lagi. Sisa 5 menit lagi. Oke, mungkin cukup. Oke, terima kasih Adina sudah menjawab. Mungkin cukup ya teman-teman. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Selamat siang semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.